Ya, silakan. Pak Tambunan ada ready? Pak Tambunan? Kita sudah sebentar. Belum. Kita sudah live di YouTube sekarang. Pak Tambunan ada di situ. Pak Tambunan sudah ready untuk berdoa? Baik, doa pembukaan, Pak. Ya, doa pembukaan. Ya, siap. Baik. Baik, saudara-saudaraku, salam semuanya. Baik, kita satu di dalam doa. Kita teguh di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang Maha Agung. Pagi hari ini kami mengucapkan syukur kepada Bapa atas kasih karunia kemurahan-Mu. Kami anak-anak-Mu bisa berkumpul di pagi hari ini. Kami ingin menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan melalui acara pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapi Bapak Pauzang ketika menyampaikan kebenaran-Mu, dan urapi telinga dan mata rohani kami semua agar kami mengerti isi hati Tuhan dan beri kami semua kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di muka bumi ini, sehingga kami menghasilkan buah roh bagi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, tolong kami semua dan perkenankan kami bersatu hati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengikat semua roh-roh kegelapan, roh Babel, roh apapun, roh jahat yang ingin mengganggu acara ini. Kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesusku yang Maha Agung. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa, dan kami semua percaya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Senang sekali kita terus bisa mendapat tuntunan Tuhan dan diberi kasih karunia yang selalu baru setiap pagi. Karena Tuhan begitu baik, begitu dahsyat kasih-Nya, dan begitu hebat kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Ya. Mulai lagi tuh, baru mulai. Iya, kita baru mulai. Atau teman-teman ada yang mau ini ya, seperti biasa resen ya, kalau mau saksi sedikit jangan terlalu panjang. Makanya kalau mau kesaksian dikasih poinnya supaya tidak terlalu ngalar ya. Misalnya 5 menit, 10 menit ya, sepatah kata itu. Kalau mau kesaksian panjang hari Minggu. Haleluya. Terus kalau mau baca ayat tiba-tiba digerakkan hatinya untuk membacakan satu ayat juga boleh ya. Yesus Tuhan. Saya mute semuanya sekarang. Haleluya. Yesus, kekasih jiwaku. Oh haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Ira. Seperti rusa merindukan air,
Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Oh, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Tuhan buat Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh ya, Hosana, haleluya, sembah bagimu Tuhan. Yesus Kau baik Bapa. Haleluya, haleluya, Yesus Kau baik bagi kami. Teksnya boleh muncul ya. Flows Kan
is a thirsty woman. She was drawing from a well. You see, her life was ruined and wasted, and her soul was bound for hell. Oh, but then she met the Master, Hallelujah. Oh, and he told about yes, her Lord. sin, Yes, Lord. and he said, Yes. if you drink this water, you'll never thirst again. There is a river, and it flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. Come to this water. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. Hallelujah. There was a thirsty woman. She was drawing from a well. Can you see, her life was ruined and wasted, and her soul was bound for hell. Oh, but then she met the Master, and he told her for her sin, Yes, hallelujah. and he said, if you drink this water, you'll never thirst again. There is a river, and it flows down within. Yes, hallelujah. There is a fountain that frees the soul from sin. Yeah, hallelujah. Come to this water. There is a vast supply. Oh, there is a river
will trust in you. Let the weak say I am strong in the name of the Lord. I will trust in you. My hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You are my hiding I will trust in you. You always let the weak say with songs of deliverance. Whenever I of the Lord, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Jesus, I will trust in praise the Lord. You're my hiding place. You are the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I will trust in you. Hallelujah. Oh Jesus, I will trust in you. I will Trust in you. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ya, ada Pak Bobi, bolehkah baca berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan? Pak Bobi, bisa dinyalakan mikrofonnya. Pak Bobi, Ya, Pastor. ya, silakan. Ya, Halo. berdoa untuk firman Berdoa Tuhan. untuk Ya. Untuk firman Tuhan, ya, silakan. Suaranya nggak kedengeran, Pak Bobi. Suaranya hilang, Pak Bobi. Pak Bobi, suaranya hilang. Suara Pak Bobi hilang. Pak Bobi, suaranya hilang. Oh, pantesan tersign out ya, sayang sekali ya. Oke, kita lanjut dulu ya untuk firman Tuhan. Pak Enardo Ejak bisa nyalakan mikrofonnya nggak ya? Pak Enardo Ejak. Berdoa untuk firman Tuhan.
Iya, silakan. Silakan Pak Enardo Ejak. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Sudah jelas ya. Ya, bagus. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami telah di dalam Haleluya. Yesus Kristus. Sekarang akan berkumpul memuliakan dan puji namamu. Paul ingin di dalam akan membawakan firman Tuhan supaya menjadi roti hidup yang menjadi makanan kami tiap hari. Kiranya roti hidup itu mengenyangkan kami sehingga dapat memberi rema di dalam hati kami, sehingga dapat menjadi pegangan hidup kami untuk berubah hati kami menjadi metanoia kami setiap hari, sehingga kami menjadi karakter seperti Kristus serupa dan Kristus lain baru. Tuhan berkati Pak Paul, beri kesehatan, beri kekuatan untuk tetap memuliakan, mengabarkan namamu dan transfer roh keberanian itu kepada kami semua di Zoom ini, di YouTube dan di seluruh dunia. Demikian doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang selalu memberikan Roh Kudus kepada kami. Kami berdoa dan mengucap haleluya, amin. Amin. Oke, Ibu Nerliana bisa buka mikrofonnya untuk baca firman Tuhan dari Yohanes 1 dari Yohanes 4 ayat 1 sampai berapa 20 tadi ya. Mikrofonnya Ibu Nerliana masih mati. Ibu Nerliana, mikrofonnya masih mati. Bisa dinyalakan? Ibu Nerliana. Kelihatannya dia nggak dengar tuh, Pak. Ini gambar atau apa ya itu ya? Pastor Lami. Oh iya, ya. Oke, ya, oke. Silakan. Suaranya hilang. Ada apa nih? Ya, mikrofonnya dinyalakan dulu. Mikrofon, ya, silakan. Baik, terima kasih Pastor. Yohanes 4 ayat 1 sampai 24 berbunyi demikian. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Suaranya putus-putus ya. Apa ini ya? Tuhan Yesus tolong. Di situ terdapat suku Yakub. Yesus sangat letih. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ya, Bu Nerliana. Internetnya jelek sekali. Iya, Tuhan Yesus tolong. Ya, coba lagi ya. Suaranya putus-putus. Ya, bagaimana? Tes 1 2 3, Pastor. Ya, coba. Ya. Silakan. Ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia
yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian, Pastor. Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan kita pada pagi Amin. hari ini. Saudaraku, di dalam tradisi Yahudi itu, biasanya perempuan-perempuan itu kalau pergi ke sumur itu nggak sendirian ya, tetapi dia beramai-ramai. Beberapa kali saya sudah sering sampaikan tema ini juga, cerita ini ya. Tetapi satu keanehan bahwa tiba-tiba ada seorang wanita sendirian di tengah hari bolong, ya di siang hari bolong pergi untuk ngambil air. Ya, dan itu sangat tidak lazim seorang wanita untuk pergi sendirian di tengah hari bolong pula dan untuk mengambil air, ya. Dan saya mute dulu semuanya. Ya. Ya. Dan kemudian tiba-tiba ada wanita ini pergi ke sumur dan Yesus ada bersama dengan Yesus menghampiri sumur itu, datang ke sumur itu ya. Sangat lucu sekali karena Yesus tidak pernah pergi masuk ke kota Samaria. Ya, Yesus selalu tidak pernah melebihi batasnya, selalu ada di tanah Yudea dan tidak pernah pergi sampai ke kota Samaria, ke wilayah orang-orang Samaria. Tetapi kali itu Yesus pergi ke sebuah daerah yang bernama Sikar, ya, yang diberikan Yakub kepada Yusuf sebagai warisan. Dan di situ ada sumur yang namanya sumur Yakub. Ya. Nah, di hari itu kemudian terjadilah perbincangan antara Yesus dengan wanita itu, dan sangat tidak lazim juga perbincangan itu. Seorang lelaki asing, seorang lelaki Yahudi berbicara kepada perempuan Samaria. Karena orang Samaria itu dianggap sebagai kafir oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Samaria ini dianggap, karena orang-orang Samaria ini menyembah berbagai macam Allah. Ya, mereka serong dan mereka tahun 800 sebelum Masehi itu dibuang semuanya bersama dengan orang-orang Ismail,
Lalu yang ada di Samaria saat itu adalah suku-suku campuran yang bukan keturunan Israel. Ya. Bukan keturunan Israel ya, tetapi mereka mengadopsi budaya Samaria. Nah, bahkan ketika terjadi pembicaraan antara si wanita Samaria dengan Yesus ya tentang Torah. Nah, saudaraku, di zaman itu ada dua macam Torah. Ketika tahun 1000 sebelum Masehi, kerajaan Israel itu mengalami masa jayanya di zaman Salomo. Kemudian Salomo banyak menikahi wanita-wanita, dan gara-gara wanita-wanita itulah maka orang Israel murtad meninggalkan Yehova. Dan anaknya Salomo mewarisi kerajaan Salomo dan kerajaannya pecah. Ada kerajaan Samaria dan Yehuda, lalu kerajaan Yehuda menjadi pewaris tahta Daud. Kerajaan Samaria itu adalah dipimpin oleh karyawannya Salomo yang namanya Yerobeam. Nah, kemudian si Yerobeam ini takut orang-orang Israel pergi balik ke Yerusalem. Ya, maka demi kekuasaannya, dia membuat Torah baru, mengambil Torah yang lama, menulis ulang, ya, dan dibelokkan sedikit, termasuk menyembah Tuhan tidak di Yerusalem, tetapi tidak di Yerusalem, tetapi ada di Hebron, di tempatnya di Sikem itu tadi ya. Menyembah Tuhan itu bukan di sana, tapi di Sikem. Nah, kemudian mereka punya bukit-bukit pengorbanan. Ya, di situ ada bukit-bukit pengorbanan dan kemudian menjadi juga bukit-bukit berhala, bukit-bukit pelacuran bakti, ada semua di sana. Begitu jahatnya orang-orang Israel ini. Itulah sebabnya orang-orang Samaria itu dianggap orang kafir. Nah, ketika orang asli Israelnya itu kemudian diusir, maka di situ masih ada pewaris-pewarisnya. Masih ada orang-orang suku-suku lain yang masih tinggal di sana, bangsa-bangsa lain yang tinggal di sana, karena waktu itu orang-orang Israel non-Yahudi ini waktu itu ya banyak bercampur dengan kawin campur dengan dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Sehingga waktu orang Israel tahun 800 dibuang itu mereka hilang, lenyap, karena kulturnya sudah bercampur, penyembahannya pun sudah politeisme. Sehingga sampai dengan hari ini pun kita belum bisa menemukan 10 suku Israel yang hilang itu. Nah, kultur sisa-sisa agama dari Samaria ini, yang mereka punya Torah yang berbeda, ya, punya Torah yang berbeda dengan Torah yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, ya, itu masih diwarisi oleh penduduk di sana, ya. Kemudian itulah yang disebut dengan Torah Samaria. Sampai hari ini kita kenal dengan Torah Samaria. Nah, sementara orang-orang Yahudi punya Torah sendiri yang asli, yang mereka hafalkan turun-temurun, yang disebut dengan Torah Yerusalem. Nah, jadi waktu itu ada dua Torah, ya, ada dua pemahaman Torah yang dipahami oleh orang kafir Samaria, yang dianggap kafir karena orang nggak jelas, kita nggak tahu itu siapa, ya kan? Itu bukan saudaranya Israel juga, bukan saudaranya orang-orang Yahudi juga, karena bangsa-bangsa yang sudah bercampur, dan Torah Yerusalem. Nah, kemudian Yesus datang berbicara tentang kehidupan, ya, tentang air. Nah, disitulah si perempuan ini curhat, saudaraku. Dia curhat, ngalor ngidul, dia ngoceh-ngoceh sana, ngoceh sini. Biasa ya kalau perempuan itu kan kalau dijak ngomong muter-muter, wah ini bukan pelecehan terhadap perempuan, bukan, maaf ya. Tapi kan itu karakter. Kalau laki-laki kalau ngomong to the point, jeder. Kalau perempuan ngomong muter-muter, makanya nggak nyambung-nyambung gitu. Kalau lagi bertengkar nggak nyambung-nyambung, harus salah satu diem, gitu ya. Nah, salah satu diem, salah satu dengerin, ya, salah satu ngomong, satu diem. Kalau ngomong betul-betul nggak nyambung-nyambung gitu. Nah, singkat cerita, mereka ngomong-ngomong, dia cerita dari tentang pribadinya, tentang agama, ya kan, tentang air, dan si perempuan ini kedapati bahwa dia ternyata bukan perempuan yang baik-baik, ya, dia bukan perempuan yang santun, dia bukan perempuan yang, pokoknya bukan perempuan baik-baik lah, gitu ya.
dan dia cerita tentang suaminya, tentang kehidupan pribadinya yang tidak baik, dan Yesus pun mengkonfirmasi ketidakbaikan perempuan itu, bukannya menutupi ya. Waktu dia cerita yang tidak baik, ya memang kamu perempuan gak baik, dia bilang Yesus gitu ya. Nah, sama ya, kita itu kalau ada orang ya, kita itu suka ngomong yang gak baik tentang diri kita sendiri. Lalu orang bilang, oh enggak, kamu baik kok. Saya ini jelek loh. Oh iya, kamu cakep kok. Saya ini nggak cantik, saya ini gemuk. Enggak, kamu langsing kok. Tapi kalau kita, coba kalau kita ini, orang suka merendah, tapi kalau kita supaya dipuji kan. Orang itu merendah supaya dipuji. Tetapi kalau orang lagi meninggikan diri, terus kita, wah saya ini cantik loh, cantik kundurmu peang. Wah. Jadi kalau kita lagi merendah pengen dipuji, tapi ketika kita lagi dipuji, direndahkan kita marah. Ya kan? Pokoknya kalau ada orang, saya ini lagi susah, oke saya paling susah. Oh, jangan takut, saya mengalami susah seperti kamu, saya lebih susah dari kamu. Orang lagi susah, kita merasa lebih susah lagi yang lain, pamer susah. Tapi kalau, saya kemarin baru beli mobil baru loh, mobilnya apa? Oh, mobilnya A, oh saya beli mobil ini. Nah, orang kali lagi rendah, kamu pengen lebih rendah dari dia. Kalau ada orang lagi pamer, kamu pengen lebih tinggi dari dia. Ya, nah, lucu kan? Saya itu dulu kalau dibilang pesek begitu, waktu kecil kan saya pesek gitu ya, waktu kecil. Sekarang mas saya ganteng, nah, kan? Salah kan? Pesek emang gitu. Saya marah saudaraku. Saya sudah dong sama yang manggil itu, suruh saya dengan pasang muka tidak suka gitu kan. Panggil pesek begitu kan. Saya nggak suka dipanggil pesek. Tetapi sekarang kalau ada orang panggil saya, ganteng, saya tersipu-sipu saudaraku. Ya kan? Saya tersipu-sipu, malu kalau dipanggil ganteng. Nah, itu kan orang kan begitu kan. Kalau orang dipanggil jelek tidak mau, begitu dipanggil yang bagus kita malu tapi hati kita senang. Itulah manusia ya. Jadi saudaraku, ketika ada orang datang kepada melakukan pengakuan dosa sama saudara, saya ini lagi susah. Oh ya, kamu memang lagi susah. Tapi jangan takut. Itu ya. Jadi jangan, saya lagi susah. Oh, saya lebih susah lagi. Jangan begitu, jangan diomongin begitu. Itu bukan empati ya. Saya lagi baru senang. Oh, saya lebih senang lagi. Oh, lagi sukacita, anaknya baru lulus kuliah. Lulusan mana? Oh, dari universitas ini. Oh, anak saya lulusan luar negeri. Oh, malah kecil hati dia. Jadi kalau dia lagi, Paulus berkata, bersukacitalah bersama dengan orang yang bersukacitalah, menangislah bersama dengan orang yang menangis. Itu ya. Jadi jangan orang lagi. Banyak sekali ada empati yang palsu ya. Simpati yang palsu, encouragement yang palsu. Itu nggak enak di hati, saudaraku. Nah, ketika perempuan ini lagi curhat sesuatu, oh ya, kamu memang ada sesuatu yang salah dengan kamu, aku tahu. Perempuan ini kaget. Kok orang ini bisa ngerti hatinya dia? Nah, bukan masalah Yesus Maha Tahu, bukan masalah itu. Tapi dia ngerti pergumulan hidupnya si perempuan ini. Ya kan? Sehingga bicaralah mereka masalah air. Aku butuh air. Ya kan? Nggak, saya tahu semua masalahmu karena ada kamu haus, jiwamu itu haus. Karena jiwamu itu menginginkan sesuatu. Kata Tuhan Yesus, kamu datang sama aku, nanti aku berikan air yang kamu tidak akan pernah haus lagi. Wah, si perempuan ini bingung. Kok bisa begitu ya? Aku ini haus, dalam tanda kutip ya. Saudara tahu, kalau saya itu banyak bergaul dengan banyak orang ya. Ada istilah haus, gitu ya. Bahasa yang kurang pas, yang sedikit mesum ya. Tapi aku haus. Tapi ada orang yang selalu haus. Haus kasih sayang, haus dengan pujian, haus dengan uang, haus dengan pemberian, bahkan haus dengan makian ya, dan pukulan. Pokoknya sesuatu, dia mencari sesuatu yang nggak pernah puas. Haus, pokoknya haus. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Sehingga banyak anak-anak remaja, dia mencari pemuas rasa haus itu dengan menjual dirinya. Karena dia mencari sesuatu yang dapat memuaskan rasa hausnya itu. Nah, saudaraku, apabila engkau ada dalam rasa haus, bukan menjual diri saya maksudnya, tetapi itu adalah haus yang ekstrim, yang dia sampai menjual diri itu ya, haus yang ekstrim. Apabila kita saat ini ada sesuatu, apa Tuhan yang sesuatu yang salah? Apa Tuhan yang aku cari? Kenapa aku ini nggak pas hatinya? Padahal saya sudah jadi
direktur di sebuah perusahaan, padahal suami saya ada pejabat, padahal atau jangankan mau haus itu Tuhan besok mau makan apa aja saya kagak ngerti, itu pun juga haus. Itu juga haus ya. Artinya ada sesuatu yang harus dipenuhi dalam hidupmu. Ya, ada sesuatu yang dipenuhi. Kalau menurut Maslow itu teori psikologi yang paling dasar adalah makanan, ya kan? Kemudian pakaian, sandang, pangan, papan gitu ya. Dan kemudian seks. Rasa haus itu tiga besar itu ya. Ke rasa haus itu. Dan itu bisa tiba-tiba berbalik satu sama lain. Orang bisa nggak butuh makan, butuhnya narkoba. Dia bisa nggak makan. Kalau orang nyabu itu bisa 3 hari nggak makan tuh. Ya kan? Berarti kan Maslow salah. Ternyata ada kebutuhan yang lain. Diagram Maslow hari ini terbukti salah karena kalau kita lihat pecandu-pecandu itu kebutuhan utamanya bukan makan, tetapi itu sabu. Ya kan? Ada orang-orang yang hypersex, kebutuhan utamanya bukan makan, seks. Makan sedikit dia banyak haus, saudara, haus. Ada orang yang haus dengan kekuasaan, haus dia begitu rupa. Ada orang yang haus dengan pujian. Ada orang yang haus dengan dendam. Ada orang yang haus dengan kemarahan. Ada orang yang haus dengan segala macam materi yang ada di dunia ini. Ya. Kehausan itu tidak akan pernah berhenti. Engkau harus cari terus sampai akhirnya engkau jual dirimu untuk mendapatkan air. Sampai engkau harus menjual dirimu pada iblis untuk mendapatkan air itu. Nah, saudaraku, Yesus datang hari ini kepada hidup kita. Apa yang engkau inginkan? Apa rasa hausmu? Engkau haus akan dunia ini, engkau haus akan daging, engkau haus akan hawa nafsumu. Tapi Yesus menawarkan dirinya. Ini aku. Di dalam Yohanes 7 ayat 37 Yesus berkata, barang siapa haus, datang dan minum. Bisa tolong bacakan Ibu Ana, Yohanes 7 ayat 37-38. Saudaraku, ketika Yesus menawarkan air kehidupan yang ia miliki, ia nggak main-main. Dia tahu perempuan ini haus kasih sayang. Perempuan ini haus dengan belayan. Perempuan ini haus dengan hawa nafsunya. Perempuan ini haus dengan segala dosanya. Tetapi Yesus menawarkan sebuah solusi dalam hidupnya. Ini aku, Yohanes 7 ayat 37-38. Silakan baca. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perempuan ini kemudian mendatangi kepada Yesus dan mulai berteologi. Ya, karena zaman itu cerita debat agama itu sangat lazim ya di zaman itu ya. Orang kalau bilang sekolah itu ya sekolahnya sekolah agama. Jadi kalau Anda sedang mau sekolah agama, sekolahnya itu sekolah agama itu berarti balik ke zaman barbar, saudaraku, ketika orang itu ke zaman Yesus. Ya orang semua dicekokin dengan agama semua. Perempuan ini kemudian dia mulai berteologi. Ya kan, membandingkan antara Torah Samaria dengan Torah Yerusalem. Terus apakah Yesus terpancing dengan itu? Enggak. Yesus tidak membuat polemik dogma ketika datang memberikan kabar baik Injil kepada perempuan ini. Yesus tidak datang dengan dogmanya. Yesus datang dengan apa? Dengan kasih. Ya kan? Dia dengan kasih dia datang. Dan dia memberikan satu solusi, bukan dengan dogma, tetapi dengan rohmu. Sebab Allah itu roh. Menyembahnya itu bukan dengan ritual, dengan simbol-simbol. Jadi, saudaraku, solusi yang ditawarkan, kabar baik yang ditawarkan kepada umat manusia, itu bukan dogma dari satu gereja, satu denominasi, satu agama. Karena Yesus tidak pernah membawa agama apapun. Yesus itu membawa kehidupan. Bukan agama, bukan seperangkat ritual, simbol, dan aturan. Tapi Yesus datang membawa satu jalan hidup yang kita tempuh. Kita datang pada Yesus untuk memutuskan saya meninggalkan jalan hidup yang lama dengan jalan hidup yang baru. Bukan agama yang lama ke agama yang baru. Itulah sebabnya Yesus nggak ribut dogma. Aku nggak urusan dengan Torah Samaria, Torah Yerusalem.
Walaupun Torah Samaria itu jelas Torah yang dirubah-rubah, Torah Yerusalem adalah Torah yang asli. Tetapi Yesus nggak kekeh dengan itu. Yesus tidak menginjil untuk membuat orang itu menjadi seorang Yudaisme. Yesus tidak membawa sebuah aturan-aturan ritual agama dan identitas atribut agama. Yesus datang membawa kehidupan bagi perempuan ini. Yesus datang membawa kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Barang siapa haus datang dan minum, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Jadi dengan cerita yang sama, Yesus lagi ngomong, kamu harus hidup penuh dengan Roh Kudus dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus, dariku Roh Kudus. Karena Allah itu Roh, maka kalau menyembah itu Roh. Roh kita yang nyembah, bukan daging kita, bukan. Ingat, ya ingat. Pembunuhan pertama di dunia ini justru oleh karena agama. Berhentilah untuk beragama, tetapi mulai carilah Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau sendiri, Tuhan. Aku mau private Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Jalanmu. Makanya Yesus bilang di dalam Yohanes 15, kamu harus tinggal di dalam kasihku, tinggal di dalam agape kasih. Maka remaku akan tinggal di dalam kamu. Akan ada rema. Kenapa kita kalau baca firman suka kagak ngerti? Karena Anda tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Oh, saya mengasihi. Iya, kasihmu eros. Ganti-ganti pacar terus. Itu eros. Suami istri itu awalnya dari eros ya. Oh, aku bisa rela mau, aku rela mati. Kasih agape kan seorang sahabat rela mati buat sahabatnya kan, orang yang dikasihnya, itulah agape. Tapi eros juga sama, Romeo and Juliet, ya kan mati. Ya. Romeo and Juliet cerita itu kan banyak terjadi, ya bunuh diri karena pacarnya mati terus dia gantung diri, ya kan, atau pacarnya lagi diapain terus dia jadi wah deng satria datang. Paulus berkata, ya dalam firman Tuhan berkata yang di Korintus, sekalipun 1 Korintus 13, sekalipun aku membakar diriku, tapi kalau aku nggak ada kasih, maka sia-sia. Banyak orang mengorbankan dirinya bukan karena kasih, tetapi karena ego, karena harga diri, karena apa? Tetapi Yesus mengajar kita untuk mengorbankan dirinya bukan karena ego, bukan karena asmara, tetapi karena kasih yang murni, agape. Suami istri di awal pernikahan mereka eros biasanya, walaupun ada bukan bisa agape, tetapi pada umumnya. Dan Tuhan hajar itu kasih eros itu dimurnikan sehingga Anda berkonflik terus sampai kasih eros itu berubah jadi agape. Makanya jangan putus asa ketika suami atau istrimu selingkuh. Jangan putus asa ketika engkau diambang perceraian. Tunggu, duduk diam. Bilang, aku mau mengasihimu dengan kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kasih eros lagi. Saat itu nanti kasih agape itu akan datang berdua sama Tuhan. Ya, maka kasih agape itu akan mengalir. Nah, kalau kita tinggal di dalam kasih agape, nanti rema Kristus. Anda baca firman tiap hari, rema itu akan keluar. Anda dengar firman Tuhan akan jadi rema. Dan rema itu yang akan menghasilkan iman. Dan iman itu yang akan menyembuhkan semua sakitmu, memulihkan hidupmu, memulihkan pernikahanmu. Iman itu yang akan membuat engkau sampai ke tujuan hidup kita. Surga yang kekal. Haleluya. Saudaraku, berhentilah untuk beragama. Mulailah cari Tuhan Yesus. Tinggal di dalam kasih-Nya, sehingga remanya tetap tinggal di dalam hidupmu dan engkau akan, imanmu akan berbuah. Saudaraku, ajaran Tuhan Yesus, jalan Tuhan adalah jalan salib. Ya, kalau pernikahan Anda tidak mau disalib, Anda cuma mau enaknya doang, tapi nggak mau anaknya, maka Anda tidak ikut jalan Tuhan. Kalau di gereja Anda cuma mau enaknya doang, tetapi tidak mau salibnya. Kalau Anda cuma mau berkatnya, tidak mau salibnya, maka Anda bukan pengikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan Via Dolorosa, jalan penuh salib. Ya, dan Anda diajari mengasihi, mengampuni, memberkati. Maka rema itu akan tinggal dalam Anda dan Anda akan berbuah iman Anda itu. Haleluya, kiranya rema dari Tuhan Yesus akan mencelikkan mata hati setiap orang yang mendengar pada pagi hari ini, dimanapun Anda berada. Haleluya. Pak Ivan, bolehkah berdoa untuk firman Tuhan dan kesatuan tubuh Kristus? Sebentar saya nyalakan mikrofonnya. Pak Ivan. Ya, untuk kesatuan tubuh Kristus dan buat pendeta Muri Wali yang sedang sakit. Dan untuk semua orang-orang di live Zoom, di live YouTube,
yang Islam maupun yang Kristen maupun agama apapun atau ateis, yang mereka sedang haus akan sesuatu yang mereka nggak ngerti, supaya dijamah sama Tuhan yang di live Zoom dan di live YouTube ini. Silakan Pak Ivan. Ya, mikrofonnya sudah saya nyalakan tadi. Kok nggak ada suaranya ya? Suaranya Pak Ivan, mana sebentar saya ulangi. Iya, suaranya hilang Pak Ivan. Mungkin dicolok, dicabut lagi, suaranya hilang. Atau dicopot sekalian mikrofonnya, itu headsetnya dicopot sekalian, mungkin. Hilang suaranya. Kok hilang ya? Aneh ya. Atau coba sign out, sign in lagi Pak Ivan. Teman-teman kok masih belum bisa ya? Oke Pak. Oke. Ini Pak Bahari Gosali, bisa nyalakan mikrofonnya nggak Pak Bahari Gosali? Pak Bahari? Ya, sudah Pak. Bisa? Oke. Bisa, Berdoa buat bisa dengar Pak? Bisa. Oke, silakan Pak Bahari. Doa untuk apa Pak tadi? Untuk supaya kita berdoa buat kesatuan tubuh Kristus, kita berdoa juga buat Pendeta Muri Wali yang agar bisa disembuhkan dari sakitnya, dan juga buat orang-orang yang sedang haus akan sesuatu yang mereka sendiri nggak ngerti, agar mereka bisa datang kepada Yesus dan Yesus memuaskan setiap mereka. Silakan. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih bahwa kami dapat melakukan Zoom meeting hari ini untuk memuliakan firman-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon, sembuhkanlah Pastor Muri Wali yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Jamahlah Pastor Muri Wali agar segera disembuhkan dari segala macam penyakitnya. Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar para hamba-Mu yang ada di negeri ini, para apologet, para pendeta, semua para pengikut-Mu, hamba-Mu, jemaat-Mu, dapat bersatu hati untuk lebih memuliakan Engkau, dapat bersatu hati untuk hidup bersama, bergandengan tangan, untuk lebih memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mohon agar kami semua yang hadir dalam Zoom meeting ini selalu dilindungi oleh karunia-Mu, selalu dipenuhi oleh cinta kasih-Mu, terutama Pak Paul. Lindungilah Pak Paul dan keluarganya dari segala macam mara bahaya, dari segala macam hal yang tidak diinginkan. Tutup bungkus mereka dengan darah suci-Mu agar terhindar dari segala macam hal yang tidak diinginkan. Lagi satu apa Pak Paul, untuk apa doanya? Untuk orang-orang yang sedang haus. Oh, bagi orang-orang yang haus. Jiwanya haus. Ya, yang haus jiwanya, yang tidak mengerti. Baik yang mengerti ataupun tidak mengerti apa yang diinginkannya. Tapi selalu mencari, merasa kekosongan dalam jiwanya. Itu berarti engkau dalam keadaan haus. Satu-satunya yang dapat memenuhi kehausanmu itu adalah firman Tuhan. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Yesus ketika menemui Putin, wanita Samaria yang di dekat sumur itu. Bahwa Yesus Kristus akan dapat memberikan minum yang merupakan air yang selalu mengalir dalam tubuhnya, sehingga tidak akan pernah kehausan. Teman-teman,
marilah kita bersatu hati. Mohonlah kepada Yesus Kristus untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus, dengan rema dari firman-Nya Ya, yang melekat di hati kita untuk memenuhi semua kehausan itu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Terima kasih. Amin. ya Pak Nabi Batak bisa buka mikrofonnya berdoa untuk NTT ya, kita terus. Dan saya nggak tahu ya kapal selam kita itu bagaimana ya, apakah kapal selam KRI itu udah ketemu atau belum, kita terus doakan ya. Tapi tadi malam saya dengar sudah, cuman saya nggak tahu kondisinya juga. Berdoa juga buat keamanan dan kesatuan persatuan Indonesia, supaya Tuhan berikan shalom atas Indonesia dan berikan kebangunan rohani buat Indonesia. Silakan Pak Nabi Batak. Terima kasih Pastor. Ya. Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan sebangsa kami yang ada di NTT yang sedang ditimpa bencana dan kesusahan. Semoga mereka dalam keadaan baik-baik saja, dan bagi jenazah yang belum ditemukan agar segera ditemukan, agar segera bisa dimakamkan dengan layak. Bagi yang mengalami kesulitan makan, kesulitan tempat tinggal, Tuhan sediakan tempat tinggal buat mereka di sana melalui teman-teman kita yang ada di sana dan melalui laksana di negara ini juga yang sudah berusaha dengan segala upaya untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Kami juga berdoa untuk kapal selam yang tenggelam di sekitar perairan Bali. Kami berharap semoga kapal itu segera ditemukan dan kondisi awaknya juga di dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan selamat. Tindakan tepat datang pada waktunya. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu untuk kesatuan bangsa kami ini, untuk berdirinya bangsa kami ini secara utuh dan tegak. Kami juga mohon supaya Tuhan menguatkan bangsa ini dengan ideologi Pancasila, mengusir ideologi asing yang bertujuan merusak bangsa ini, apalagi ideologi khilafah. Ya Tuhan. Tuhan, kami memohon, berkatilah Jokowi dan pemerintah ini untuk melaksanakan tugas mengayomi dan membina bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Ya, Ibu Ana akan berdoa, tapi saya ada satu permohonan doa dari Pak Satrio Temengkol ya. Ya Pak Satrio Temengkol, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, kami memberkati, minta Pak Satrio Temengkol ini, saya tidak tahu siapapun namanya, Tuhan Maha Tahu, sembuhkan dia, lepaskan dia dari ketergantungan obat-obatan ya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya menghancurkan, memutuskan semua belenggu obat-obatan itu, dari semua ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan dilepaskan dari semua obat-obatan itu di dalam nama Yesus, akan dilepaskan dari semua racun-racun itu, dari semua narkoba itu, dari semua yang membuat engkau terikat, dari semua dosa-dosa hawa nafsumu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dilepaskan, diputuskan rantai-rantaimu, dan engkau mendapatkan kemerdekaan di dalam Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus yang melepaskanmu, yang membebaskanmu. Ya, haleluya. Silakan Ibu Ana berdoa untuk list permohonan, dan nanti Pak Ivan tetap berdoa untuk ini ya, Pak pemerintahan Pak Jokowi ya. Oke, silakan Ibu Ana dulu. Silakan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan, untuk membawa saudara-saudari kami Tuhan, yang membutuhkan Engkau. Untuk Bapak Suko Pratomo Tuhan, anak